selamat datang kembali di channel Kang Ternik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi gerbang logika pada pemrograman Arduino. Nah, untuk gerbang logika sendiri kan ada banyak ya. Tapi kali ini akan kita bahas ada gerbang AND dan OR, karena ini merupakan gerbang logika paling sering digunakan ya dalam pemrograman. Nah, untuk bedanya sendiri, si AND ini bisa juga dikatakan gerbang logika syarat. Kenapa syaratnya? Karena outputnya hanya akan bernilai 1 apabila kedua inputnya aktif. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan OR. Kalau OR ini bisa juga kita sebut sebagai gerbang logika alternatif. Jadi outputnya akan bernilai 1 meskipun hanya salah satu input yang aktif. Nah, bisa dilihat di sini A-nya 1, B-nya 0, tapi outputnya tetap 1, seperti itu. Nah, sekarang kita akan implementasikan ke dalam pemrograman Arduino. Nah, kali ini untuk programnya tidak akan saya ketik dari awal karena yang pasti akan memakan waktu dan teman-teman pasti sudah paham ya. Nah, oke, langsung saja di sini. Nah, untuk operatornya, nah ini ya, operatornya dalam Arduino jika kita ingin menggunakan logika AND, nah operatornya adalah dan 2 kali. Nah, kalau logika OR itu garis lurus 2 kali. Nah, ini salah, ini harusnya pakainya ini gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pemrograman. Nah, pertama pastinya kita buat variabel dulu yang akan menampung apa-apa yang dihubungkan ke Arduino. Kayak di sini variabel let. Nah, kita buat konstanta integer, tipe datanya integer yang konstan karena nilainya nggak akan berubah-ubah. Karena pin 13 ini tetap di sini terus ya selama program dijalankan gitu. Nah, terus tombol ini dihubungkan ke 0 sama 1 gitu. Nah, setelah kita membuat variabel, baru kita masuk ke void setup untuk menyeting yang dihubungkan ke Arduino ini input atau output gitu. Nah, yang input tombol sama tombol doang ya, tombol 1 dan tombol 2. Nah, ini kita masukkan sebagai input. Kenapa pull up? Nah, jika teman-teman masih bingung bisa tonton di video sebelumnya ya. Nah, jadi kalau pull up ini dia ciri-cirinya di hardware kita hubungkan ke ground. Ini bisa dilihat ground terhubung ke tombol. Nah, jadi ketika tombol belum ditekan, nah Arduino akan membaca high di situ. Nah, kalau tombolnya udah dipencet, nah, baru si Arduino akan membaca low. Nah, akan terbaca low jika dipencet. Gitu ya bedanya. Kalau pull down, nah kalau pull down kebalikannya, kalau dipencet dia akan terbaca high. Nah, ini untuk menghemat resistor ya. Jadi kita pakai resistor dalam di sini namanya. Nah, oke, langsung kita ke void loop. Di sini pasti udah paham ya, LED-nya dibuat output karena akan kita buat indikatornya. Nah, di fungsi void loop sini kita akan membuat logika if. Nah, cara bacanya gini. Jika pembacaan digital dari tombol 1 sama dengan low, berarti udah dipencet ya. Tombol 1 dipencet dan ini kan logika dan. Digital read atau pembacaan digital tombol 2 sama dengan low. Nah, berarti tombol 2 juga dipencet gitu logikanya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah digital white, LED sedang high. Jadi lampunya kita nyalakan. Nah, kalau salah satu dari statement ini tidak tercapai, apa yang akan dilakukan? Nah, kita pakai else. Yang terjadi adalah LED-nya mati gitu. Digital white, LED-nya low. Nah, karena di sini kita menggunakan logika AND, nah otomatis jika salah satunya aja nggak nyala, outputnya nggak akan mati. Kita kembali lagi ke gerbang logika di sini. Nah, outputnya hanya akan nyala jika syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Ya, inputnya high semua atau aktif semua. Nah, di sini kalau tombol 1 sama tombol 2-nya nggak dipencet atau nggak low, ya lampunya nggak akan nyala. Meskipun salah satunya nyala, nggak akan nyala. Sekarang kita coba ya, start simulation. Nah, ini kita coba. Tuh, di sini. Jika satu aja yang dipencet, dia nggak akan nyala. Tapi kalau dua-duanya, nah LED-nya baru nyala ya. Kita matiin lagi yang atas. Nah, dia akan mati karena logika syarat. LED atau outputnya akan menyala jika kedua inputnya aktif. Itu kedua input atau semua input intinya. Intinya dihubungin di sini karena di sini hanya menggunakan 2 input, ya maka 2 gitu. Nah, sekarang kita coba yang logika OR. Nah, ini kita hapus, kita ganti yang garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara bacanya? Jadi, jika pembacaan digital dari tombol 1 sudah dipencet, nah, atau pembacaan digital dari tombol 2 sudah dipencet, nah yang terjadi adalah LED dinyalakan.
Nah, jika tidak, nah LED-nya mati gitu. Jadi ini jika tidak maksudnya jika tidak tercapai semua ya. Nah, jadi karena ini logika OR, nah kita kembali lagi. Apabila OR, jika salah satu inputnya saja sudah nyala, outputnya akan menyala gitu. Dia akan tetap aktif. Nah, 1, 0 tetap 1. Apalagi kalau nyala dua-duanya, otomatis outputnya akan menyala. Nah, karena kalau tadi statement pertama adalah dan ya. Jika tombol 1 dan tombol 2 dipencet. Nah, kalau ini jika tombol 1 atau tombol 2 dipencet, nah maka lampu LED-nya nyala. Atau ya berarti salah satunya aja gitu cara bacanya gitu ya. Sekarang kita start simulasi. Nah, sekarang kita nyalain yang atas dulu. Nah, langsung menyala ya. Coba dua-duanya tetap menyala. Jika salah satu, yang atas kita matiin lagi, tetap menyala. Nah, karena ini adalah logika alternatif. Nah, jika tombol 1 dipencet atau tombol 2 dipencet, nah maka LED-nya menyala. Jika tidak dua-duanya, no, else kan, berarti lampu mati. Nah, berbeda sama yang dan tadi. Kita ulang sekali lagi yang logika N. Ini ya. Nah, kita start simulasi. Jika tombol 1 dipencet dan tombol 2 dipencet, nah ini harus dan ya, baru LED nyala. Jika tidak, LED mati. Karena ini dan berarti harus dua-duanya. Tombol 1 dan tombol 2 dipencet, baru nyala. Jika tombol 1 dipencet, tombol 2 enggak, ya dia akan mati gitu ya. Nah, oke, seperti itu untuk logika dasar dari gerbang logika yang dapat diimplementasikan ke dalam pemrograman Arduino. Tentunya sebenarnya ada banyak banget. Nah, tapi kali ini hanya kita bahas secara basicnya aja. Nah, terus ikuti video yang ada di channel Kantronic karena video yang saya buat ini sangat runtut sehingga teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan literatur yang urut gitu, yang tepat gitu. Jadi teman-teman lebih mudah untuk memahami bagaimana sih cara menggunakan Arduino ini ya gitu. Oke teman-teman, see you next video. Thank you.